Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video saya kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang cara mengatasi overhead ketika kita di jalan itu gimana. Karena kalau kita belum punya pengalaman ini, pasti kita akan panik ketika mengalami overhead di jalan. Sebenarnya ini dapat kita tangani dengan mudah, asalkan kita tahu alurnya, caranya yang baik dan benar gimana. Nah, kita sebagai pengemudi mobil pasti pada kalanya mengalami hal seperti itu, mungkin karena kita kurang mengecek kondisi mobil ketika akan digunakan. Jadi ketika digunakan itu mungkin dari radiatornya airnya kurang, terus olinya sudah kondisinya kurang bagus, atau mungkin sudah dari jumlahnya itu sudah berkurang, jadi olinya itu tidak sebagaimana mestinya jumlahnya. Nah, itu banyak sekali faktor yang menyebabkan overhead. Untuk apa aja penyebab overhead, kalian bisa lihat di video saya yang lain, saya sudah buat videonya. Nah, oke kawan-kawan, untuk mengatasi overhead pada mesin atau ketika di jalan, yang pasti ketika kalian melihat temperatur di termonya itu di dashboard itu kok sudah naik, alangkah baiknya mobil kalian tepikan atau cari lokasi yang bagus untuk berhenti. Nah, kalau bisa juga kalau kalian mungkin belum persediaan bawa air atau apa, kalian menepi di yang sekiranya banyak pemukiman. Nanti kalian bisa minta tolong warga sekitar, mungkin entah itu untuk apalah. Nah, kalian bisa berhenti dulu, posisikan mobilnya. Nah, setelah berhenti, kalian bisa buka, kalau mobil kalian ada moncong depannya, kalian bisa buka cap depannya itu buka. Kalau mobil carry kayak saya ini, kalian bisa buka jok depannya, ini kan bagian mesin, jadi biar mempercepat proses pendinginan dari mesin itu. Kalian buka dulu, kalian diamkan sekitar mungkin paling enggak 1 jam ya, kalian diamkan dulu. Habis itu kalau sudah kalian diamkan, baru kalian cek satu-satu. Nah, ini kenapa fungsinya kok harus diamkan dulu. Nah, nanti biasa saya jelaskan. Nah, oke, gini kawan-kawan. Jadi kenapa mobil harus kalian diamkan dulu? Nah, itu fungsinya nanti ketika kalian mengecek radiator ini, airnya tidak menyembur ke atas, karena ini ketika masih panas ini punya tekanan, jadi airnya akan nyembur ke atas gini. Jadi saya sarankan cek dulu ininya, diamkan dulu. Nanti kalau udah mulai dingin, kalian pakai kain terus gini, buka pelan-pelan sedikit-sedikit gini, jangan cepat. Nah, buka pelan-pelan. Nah, nanti bukanya pun kalian dari sedikit gini. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka, kalian bisa cek. Nah, seperti itu. Mungkin ini, nah itu masih oke. Kalian cek radiator. Nanti ketika mungkin kalau ini airnya berkurang atau tinggal setengah atau mungkin udah habis, kalian isi ini jangan langsung banyak gini, tapi isinya dengan sedikit. Nah, sedikit demi sedikit, karena pasti di dalam sini kan panas. Nah, jadi sedikit demi sedikit sampai nanti airnya penuh. Nah, kalian pastikan udah terisi. Kalian selanjutnya bisa cek juga di oli. Nah, oli kalian bisa cek, lihat di situ alat pengecek olinya di sini. Nah, ini kalian bisa ngecek di sini. Nah, kalian cek di situ. Ini. Nah, kalian bisa cek di situ. Kalau olinya jumlahnya kurang atau berkurang atau tinggal sedikit, kalian bisa tambahi olinya dengan belilah yang curah, nggak apa-apa, yang literan itu. Yang penting oli sesuai speknya untuk mobil lah.
Kalau mungkin bahkan kalau kalian tidak menemukan oli yang curah dan mau cari yang susah lah. Kalau memang harus terpaksa, bisa diisi juga dengan oli tap-tapan, tapi yang untuk mobil juga itu cuman fungsinya yang penting mobil kalian jalan dulu sampai rumah, kalian nanti ditap lagi olinya, ganti, habis itu ganti oli yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau kalian mengalami overheat pada mesin atau radiator, nah yang pasti cara mengatasinya seperti itu. Jadi kalian jangan panik dulu, jangan jangan bingung ya. Kalian nanti bisa cek di sini. Di sini ada bagian temperatur. Nah, ini kalau naik sampai sini, nah kalian harus waspada ini ya, seperti itu. Nah, kalian bisa diamkan dulu mobilnya. Nah, oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara mengatasinya. Tapi jika dalam kondisi-kondisi tertentu memang harus membutuhkan bengkel, alangkah baiknya kalian undang bengkel terdekat, atau mungkin kalau punya bengkel langganan kalian bisa panggil mereka. Seperti mungkin selang radiatornya yang pecah, atau ada hal teknis lain yang memang harus ditangani oleh orang yang berpengalaman, saya sarankan kalian juga mengundang orang bengkel, karena kalau ditangani sendiri takutnya kayak saya terjadi hal yang lebih fatal dan tidak lebih diinginkan lagi. Jadi kondisinya bisa jadi lebih parah lah, seperti itu. Oke kawan-kawan, itu sekiranya paling enggak pengalaman yang bisa saya bagi dengan kalian tentang cara mengatasi overheat ketika di jalan. Yang harus kalian perhatikan itu, satu, jangan jangan berhentikan mobil di sembarang tempat. Yang pasti parkirkan atau berhentikan mobil di tempat yang tidak mengganggu orang lain. Dan yang pasti jika kalian membutuhkan bantuan orang, itu akan mudah kalian mencari pertolongan, seperti itu. Nah, setelah itu kalian bisa cek radiatornya yang kayak tadi itu. Kalian cek, kalian periksa. Kalau memang dari radiatornya masih oke, berarti bisa di oli mesin. Nah, seperti itu. Karena pasti kalau tidak di bagian pendingin, di olinya berkurang. Itu pasti kalau olinya udah kurang, yang pasti kinerja mesin juga lebih berat ya. Nah, seperti itu, dan cepat panas. Nah, yang pasti kalau pas kalian buka radiator ketika mesin panas, jangan langsung dibuka, itu berbahaya. Itu nanti airnya bisa menyembur ya. Yang harus kalian perhatikan itu saja. Kira-kira video saya kali ini saya cuma berbagi tentang hal ini, pengalaman saya selama saya menggunakan mobil. Jadi saya harap ini sangat bermanfaat buat kalian ketika kalian mengalami masalah yang sama dengan saya, overheat di jalan. Nah, kalian paling enggak bisa ambil tindakan yang lebih terukur, jadi tidak asal sembarangan atau kursa-kursu lah bahasa Jawanya itu. Kalian lebih terukur, jadi lebih teratasi, nah, seperti itu, dan tidak menyalakai diri kita sendiri. Kalau kalian kalian hati-hati, tahu overheat, kalian mesin masih panas, tiba-tiba kalian buka radiator, airnya nyembur, padahal itu airnya panas, itu pasti. Nah, itu bahaya. Nah, makanya kan berhentikan dulu ya, seenggaknya tunggulah mesin sampai agak dingin lah. Habis itu kalian baru bisa buka, periksa. Nah, oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk bantu like dan subscribe agar channel saya terus berkembang dan dapat memberikan info-info terbaru atau tentang pengalaman saya. Tidak hanya di dunia otomotif, saya juga seorang pedagang. Mungkin saya juga bisa membagikan pengalaman saya tentang pedagang juga nantinya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.